Oke, selamat pagi, gimana yang kasih Tuhan semuanya? Bagaimana kabar jemaat sekalian? Amin. Haleluya. Kita mau lanjut lagi, dan untuk hari ini ada lembar isian baru. Bisa diambil di belakang bagi yang belum dapat. Kita masih membuka di dalam ini Wahyu ya. Nah, kita sudah sampai sekarang di Wahyu pasal 10. Oke, Wahyu pasal 10. Kita akan baca dulu. Ada 11 ayat saja. Ini salah satu pasal yang paling pendek dalam kitab Wahyu. Hanya ada pasal 15 sepertinya yang lebih pendek lagi. Tapi Wahyu pasal 10 hanya 11 ayat. Dan kita akan menyelesaikan. Kalau bisa ya kita selesai ya pembahasannya hari ini. Oke, kita akan baca bersama-sama dulu. Ada yang sudah pakai TB2 atau masih TB1 semua? Masih TB1 ya semuanya ya. Saya juga masih TB1, cuman jangan-jangan nanti bentar lagi saya harus ke TB2 karena Alkitab saya udah mulai rusak ini. Mau beli yang baru, kayaknya yang TB1 udah kayaknya harusnya TB2. Oke. Seperti biasa kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 1 jemaat sekalian 2, demikian sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ada sebuah kecil dan terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, nyatakanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada peninggalan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila dia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kita dan berdoa di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita Pak Timotius sampai kita doa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu di kitab Wahyu. Sebentar lagi kami akan mempelajarinya, memimpin, berkati, bagaimana istimewa yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, dan kita akan melihat di yang baru, di isian yang baru yang mestinya ada di belakang ya, mestinya masih ada. Coba kita lihat poin nomor 1 ya.
setelah menyaksikan rentetan hukuman Tuhan atas dunia ini dalam bentuk 6 sangkakala. Jadi sedikit mengingatkan kembali bahwa kita baru saja menyelesaikan sangkakala yang ke-6, ya, sangkakala yang ke-6. Dan sangkakala yang ke-6 itu berbicara mengenai celaka yang kedua di situ, ya, celaka yang kedua. Tetapi kita berkata bahwa di sini ada sedikit informasi tambahan. Jadi celaka yang pertama, ya, jadi kita kan ada 7 meterai, masih ingat ya ini ya. Kemudian ada 7 sangkakala. Ya, dan 7 meterai ini kita tidak akan ulang lagi dari beberapa minggu. Mestinya sampai nanti akhir kitab Wahyu udah hafal semua nih ya. Karena udah sering sekali kita ulang-ulang. Dan meterai yang ketujuh adalah 7 sangkakala. 7 sangkakala ini juga ada 1, 2, 3, 4 yang temanya sepertiga, masih ingat ya? Iya, sepertiga. Oke. Tema sepertiga. Nah, ini yang kelima ini adalah celaka pertama. Celaka pertama, dan ini adalah celaka kedua. Dan tentu nanti adalah celaka ketiga. Dan kalau kita lihat di pasal 9, setelah sangkakala kelima selesai di pasal 9 ayat 12, ya, pasal 9 ayat 12 dikatakan apa? Celaka yang pertama sudah lewat, karena sangkakala yang kelima selesai, celaka yang pertama. Tapi kita bertanya, setelah sangkakala ke-6 selesai, kenapa tidak ada kata-kata celaka yang kedua selesai? Ya, rupanya kata-kata celaka yang kedua selesai ini ada, cuman yaitu di pasal 11 ayat 14. Coba kita lompat sedikit ya. Di pasal 11 ayat 14-nya baru di situ dikatakan celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Gitu. Jadi rupanya walaupun sangkakala ke-6 sudah dijabarkan, Tuhan belum mau masuk ke yang berikutnya lagi gitu. Jadi Tuhan mau memberikan informasi tambahan. Nah, itu isian kita, ya, isian kita di poin nomor 1. Setelah menyaksikan rentetan hukuman Tuhan atas dunia dalam bentuk 6 sangkakala, Tuhan memberikan informasi tambahan kepada Yohanes di luar dari kronologi. Jadi istilah Tuhan ingin berkata, oke, sebelum kita masuk yang selanjutnya, karena kalau kronologis kan gini kan, habis ini. Nah, tapi sebelum kita masuk yang selanjutnya, ada hal-hal yang mau disampaikan terlebih dahulu. Ya, jadi makanya dalam lembaran kita lihat di situ saya berikan judul penglihatan sisipan. Jadi disisipkan sebelum antara sangkakala ke-6 dengan sangkakala ke-7 gitu. Oke, informasi sisipan ini mencakup dari pasal 10 ini ya, sampai dengan pasal 11 ayat 15 nanti. Ya, 11 ayat 15. Karena di pasal 11 ayat 15 itulah nanti malaikat yang ke-7 meniupkan sangkakalanya ya. Oke. Bahkan nanti akan lanjut lagi ya. Isi dari sangkakala ke-7 itu sebenarnya bahkan baru akan disampaikan di pasal 16 nanti bahkan. Nah, jadi masih panjang nanti ya. Oke. Nah, lalu ada informasi tambahan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia, kepada Yohanes dan kepada kita tentunya ya. Poin nomor 2 di ayat 1, dan aku melihat, ingat ya, ini adalah suatu penglihatan. Jadi dia melihat apa? Dia melihat seorang malaikat yang kuat ya, malaikat yang kuat. Nah, dan rupanya malaikat itu kok ada yang kuat, berarti mungkin ada yang kurang kuat gitu ya. Ya, ada malaikat yang kuat. Nah, kita tahu di dalam Alkitab ada yang disebut sebagai penghulu malaikat. Penghulu malaikat. Ini istilah Indonesia ya, penghulu. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut archangel. Ya, archangel. Archangel ini kayak semacam ya kayak
pemimpin malaikat. Ya, karena ini dari bahasa Yunani arkon itu artinya pemimpin. Jadi diterjemahkan kayak penghulu malaikat. Dan penghulu malaikat itu ada muncul di kitab ini, misalnya di sini ya. Yudas 1 ayat 9 gitu. Ya, contoh di sini istilah archangel, penghulu malaikat. Contoh salah satu di Yudas 1 ayat 9 dikatakan situ, tetapi penghulu malaikat Mikhail. Ya, jadi salah satu penghulu malaikat adalah Mikhail contohnya. Ya, jadi itu berarti pemimpin malaikat. Ya, pemimpin malaikat. Dan apakah ini salah satu penghulu malaikat? Bisa jadi, karena dikatakan seorang malaikat yang kuat. Ya. Tapi dikatakan malaikat lain yang kuat, ya, malaikat lain yang kuat. Nah, di isian kita dikatakan ada sebagian orang menafsirkan ini sebagai Yesus Kristus. Nah, ada sebagian orang menafsirkan ini sebagai Yesus Kristus. Kenapa demikian? Kenapa ada orang menafsirkan ini Yesus Kristus? Karena di perjanjian lama, Yesus Kristus ada disebut sebagai malaikat, yaitu malaikat Tuhan, yang sering disebut malaikat Tuhan. Ya. Dalam bahasa aslinya, malak Jehovah. Tapi kalau di terjemahan LAI kita, dia tulisannya seperti ini, malaikat Tuhannya besar semua. Ya. Di dalam bahasa aslinya, malak. Malaikat itu kalau bahasa Ibrani-nya malak. Nah, jadi mirip ya, kayak kita hari ini kan ada malak juga ya. Malaikat itu bisa juga malak. Jadi itu dari bahasa kita dapat dari Arab dapat dari Ibrani sebenarnya. Jadi malak Jehovah. Nah ini sering mengacu kepada Tuhan Yesus di perjanjian lama. Karena kata malak itu, kata malaikat ini secara literal artinya adalah utusan atau pembawa berita. Ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah utusan Sang Bapa, itu benar juga. Begitu. Utusan Bapa yang membawakan berita Injil. Ya, jadi di dalam perjanjian lama Yesus Kristus kadang-kadang disebut ya, sebagai malaikat Tuhan atau malaikat Jehovah. Nah, sehingga ada sebagian orang menafsirkan di sini, oh jangan-jangan ini Tuhan Yesus juga. Ya, Tuhan Yesus juga. Kenapa? Karena mereka melihat ada banyak hal yang sangat mirip di sini. Misalnya dia berselubungkan awan, katanya berselubungkan awan karena awan sering dikaitkan dengan Tuhan Yesus, dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Kemudian ada pelangi di atas kepalanya. Nah, istilah pelangi, ingat itu terakhir muncul di pasal 4. Di Wahyu pasal 4 yaitu Yohanes melihat ada pelangi di sekitar tahta Allah. Ada pelangi di sekitar tahta Allah. Jadi bilang, oh ini ada pelangi di atas kepalanya, ini mengindikasikan dia adalah Tuhan gitu ya. Mukanya sama seperti matahari. Nah, ini juga ada kemiripan dengan Tuhan Yesus di Wahyu pasal 1. Dalam penglihatan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Masih ingat waktu pertama sekali di Pulau Patmos Yohanes melihat Tuhan Yesus, katanya di situ wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik di Wahyu 1 ayat yang ke-16 di situ. Ya. Kemudian kakinya bagaikan tiang api, juga mirip dengan gambaran Tuhan Yesus yang di Wahyu 1 itu, yang katanya kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Jadi dari beberapa hal ini banyak orang merasa bahwa ini bisa jadi adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi sebagian orang menafsirkan ini sebagai Tuhan Yesus. Ya, tetapi kita tidak setuju ya, kita tidak setuju. Kita bilang bahwa ini bukan Tuhan Yesus. Ini adalah malaikat biasa. Mengapa demikian? Ada beberapa hal. Ya, ada beberapa hal kenapa kita percaya ini bukan Tuhan Yesus. Pertama, ada kata lain. Ada kata lain di situ. Nah, ini jadi kata per kata dalam Alkitab ini sangat penting ya. Di Wahyu 10 ayat 1, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat. Malaikat lain yang kuat. Dan kata lain di sini dalam di bahasa Yunani ada dua kata untuk lain. Yang satu adalah alos, yang satu adalah heteros. Kita mungkin lebih biasa dengan yang heteros ini ya. Kan kalau hetero itu berarti berbeda gitu, hetero. Tapi kata lain ini ada dua arti ya. Alos itu berarti lain sama jenis.
heteros itu lain beda jenis. Nah, sebagai contoh misalnya kalau saya bilang misalnya spidol saya habis, terus saya minta seorang, tolong ambilkan saya spidol yang lain. Misalnya saya pakai alos, berarti yang lain tapi yang sama jenis gitu. Tapi kalau saya bilang misalnya ya saya perlu spidol yang lain heteros, ya mungkin karena merek ini kurang bagus, gitu. Maksudnya, gitu kan? Mungkin merek ini kurang bagus atau mungkin warnanya salah atau lain sebagainya. Pokoknya saya mau yang berbeda jadi, yang lain yang berbeda. Gitu. Nah, jadi, nah di dalam Wahyu 10 di sini kata alos di sini, kata lain di sini dia memakai kata alos. Ya, dia memakai kata alos. Jadi yang lain yang sama jenis. Yang sama jenis. Nah, sama jenis dengan apa? Gitu kan? Kapan di kitab Wahyu ada tentang malaikat yang kuat lagi yang lain? Yaitu di Wahyu pasal 5 ayat 2. Kalau kita balik ke Wahyu pasal 5 ayat 2, di situ dikatakan apa? Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah. Nah, ini saya lihat LAI kurang konsisten sih terjemahannya, padahal di balik kata itu sebenarnya sama ya, kata yang sama yang diterjemahkan. Jadi kenapa di sini diterjemahkan gagah, dia pasal 10 diterjemahkan kuat, padahal katanya sama gitu ya. Misalnya dia sama-sama terjemahkan gagah atau sama-sama terjemahkan kuat aja begitu. Jadi, tapi ini katanya sama, malaikat yang kuat atau yang gagah gitu. Nah, jadi kita sudah diperkenalkan dengan malaikat yang kuat di Wahyu pasal 5 ayat 2. Kemudian di Wahyu 10 dikatakan ada malaikat kuat lainnya gitu, yang alos, yang sama jenis gitu. Nah, berarti ini mengindikasikan ya ini bukan Tuhan Yesus karena sama jenis dengan yang di pasal 5 itu. Nah, beda kalau misalnya dia pakai heteros, itu masih membuka kemungkinan, gitu kan? Oke, kemudian tentu ada hal-hal lain lagi yang membuat kita percaya bahwa ini bukan Tuhan Yesus. Kalau kita kembali ke Wahyu pasal 10, misalnya antara lain bahwa dia berdiri di langit, dia berdiri di mana katanya? Kaki kanannya di laut, kaki kirinya di atas bumi. Sedangkan ini belum selesai masa tribulasi. Belum selesai masa tribulasi, mestinya Tuhan Yesus belum kembali ke bumi. Tuhan Yesus akan kembali ke bumi itu pada akhir tribulasi. Nanti katanya kakinya akan mendarat di Bukit Zaitun. Ya, jadi ini tidak cocok bahwa kenapa di tengah-tengah tribulasi Tuhan Yesus sudah berdiri di atas bumi. Ya, jadi tidak cocok. Kemudian yang lain lagi yang tidak cocok dengan Tuhan Yesus adalah bahwa nanti di ayat 6 kita akan lihat dia bersumpah demi Allah, dan itu juga tidak cocok dengan Tuhan Yesus di sini. Oke, nah walaupun kita berkata ini bukan Tuhan Yesus, ya, tapi poin 2A, memang malaikat ini menyerupai Tuhan Yesus. Jadi ada beberapa deskripsi yang mirip yang tadi kita bilang ya, seperti muka yang seperti matahari, kaki yang seperti apa? Tiang api dan lain sebagainya. Jadi ada dalam banyak hal malaikat ini memang mirip dengan Tuhan Yesus ya. Tapi kita bilang itu bisa saja demikian gitu ya. Bahkan mungkin dia adalah Mikael. Jadi mungkin malaikatnya adalah malaikat Mikael. Dan kalau kita lihat apa nama Mikael artinya, Mikael yang tadi kita baca di apa? Yudas 1 ayat 9 itu masih ingat tadi. Mikael secara literal, Mikael itu bagi yang pernah belajar Ibrani sedikit, Mira apa Mi? Ada yang pernah belajar Ibrani? Hah? Siapa? Oh, Andi udah pernah ya. Siapa? K ya. Ke ya. Mikael. Ya. Ke itu adalah masih ingat kan? Preposisi ke ya. Kalau kita bilang ini ke ya. Ini artinya seperti. Jadi Mikael itu literalnya adalah siapa
seperti L, seperti A. Siapa seperti Allah? Ini adalah Mikhail. Arti literal dari kata Mikhail itu nama Mikhail. Dan ingat bahwa malaikat-malaikat ini siapa yang kasih nama mereka? Ya masih Tuhan ya. Kalau kita manusia yang kasih nama kan orang tua kita. Bisa salah kasih nama. Ada orang tua kasih nama anaknya Teguh, dia nggak teguh. Gitu kan? Ada orang tua kasih nama anaknya misalnya pinter, nggak pinter, gitu kan, lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan kasih nama, iya itu masih benar, gitu ya, itu masih benar. Dan Mikhail, ya, siapa seperti Allah, gitu ya. Siapa seperti Allah dan ya kita bilang bahwa apakah dia memang ini dibuat ini ya, diciptakan dengan fitur-fitur tertentu yang sangat mulia. Oke, kemudian poin 2B kita lihat di sini. Ia memegang sebuah gulungan kitab kecil, ya. Dia memegang sebuah gulungan kitab kecil, di ayat 2 di situ. Gulungan kitab kecil ini dari kata biblaridion. Biblaridion, ya. Kalau kitab saja itu biasanya biblion. Dalam bahasa Yunani biblion, ya, ini kitab yang kecil. Biblaridion. Ya, nggak tahu sekecil apa. Kalian pernah lihat nggak Alkitab yang kecil banget itu? Atau itu buat dibaca atau buat oleh-oleh doang itu ya? Dia kecil banget. Tapi ada tulisannya sebenarnya. Dan kalau kita pakai kaca pembesar itu bisa dibaca itu sebenarnya itu. Nah, cuman kayaknya buat ini ya. Buat main-main atau apa itu ya. Itu kecil banget ya. Kita nggak tahu ini gulungan kitab yang kecil ya. Tapi gulungan kitab ini terbuka. Nah ini kontras dengan gulungan kitab yang di pasal 5 yang ada 7 meterai ya, yang harus dibuka oleh Tuhan Yesus. Ini di pasal 5 tadi. Nah ini adalah kitab yang terbuka. Isinya tidak disebutkan ya. Kita tidak dikasih tahu secara eksplisit, tetapi sepertinya berisikan desain Tuhan atas dunia yang dia delegasikan kepada malaikat ini ya, desain Tuhan atas dunia yang Tuhan serahkan kepada malaikat ini untuk dilaksanakan. Dan kalau benar demikian maka cocok juga dengan Mikhail. Karena kenapa? Mikhail kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, Mikhail itu rupanya adalah malaikat yang Tuhan khusus tugaskan untuk menolong bangsa Israel. Gitu ya. Jadi dia disebut sebagai pemimpin Israel kalau di kitab Daniel. Ya. Dan kalau kita di kitab Yudas kita melihat Mikhail waktu itu bertengkar dengan iblis. Masalahnya yang diperebutkan waktu itu adalah tubuhnya Musa. Nah Musa ini kan tokoh besar Israel waktu itu. Jadi Mikhail terlibat di situ. Jadi dan di masa tribulasi di mana iblis memfokuskan serangan kepada Israel, ya, rupanya Tuhan memberikan mandat khusus kepada Mikhail sebagai malaikat yang memang tanggung jawabnya adalah untuk bangsa Israel seperti ini. Ya. Jadi ini hal yang sangat menarik sekali ya. Kemungkinan isinya termasuk adalah hal-hal yang akan terjadi seperti dalam kitab Wahyu ini ya. Oke, C lihat sini ya, suaranya menunjukkan kuasa besar telah diberikan kepadanya karena suaranya seperti singa yang mengaum. Singa dikenal sebagai binatang yang buas dan binatang yang sangat kuat gitu ya, sering disebut sebagai raja hutan dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan sering memakai binatang-binatang ini untuk memberikan gambaran-gambaran tertentu. Tuhan Yesus pernah disebut singa dari suku Yehuda misalnya, gitu kan? Iblis juga ada disebut singa juga. Singa dalam konteks yang dia menerkam mangsa. Ya. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan sebagainya. Ya. Jadi ya kita harus tahu ya bahwa singa itu ya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kita nggak perlu takut singa ataupun menyembah singa, itu bodoh, gitu kan? Dan jangan seperti ini ya, itu hanya dipakai oleh sebagai suatu bentuk ilustrasi ya, ilustrasi seperti Tuhan pakai ular untuk mengilustrasikan iblis. Lalu banyak orang akhirnya takut ular gitu kan, ketemu ular harus dibunuh dan sebagainya ya, karena ular ini iblis sebenarnya, bukan juga gitu ya. Ular itu ciptaan Tuhan, binatang gitu kan ya, tapi dia dipakai ya, karena banyak binatang dipakai untuk menggambarkan iblis, misalnya ular, terus apa lagi, serigala ya, naga, singa, semut
semut ada dipakai menggambarkan iblis ya Bu ya. Yang menggambarkan iblis. Apalagi ya, itu yang saya kepikir sekarang ya. Tapi kita melihat di situ ada banyak di sini dan malaikat ini seperti singa mengaum suaranya, sudah menunjukkan kuasa besar diberikan kepadanya. Kakinya yang menginjak laut dan bumi menunjukkan otoritasnya, ya, otoritasnya dan juga penghakiman yang masih akan datang. Jadi masih ada akan datang penghakiman atas bumi sekaligus atas laut. Ya. Jadi dia kakinya menginjak bumi, kakinya menginjak laut, otoritas dia untuk menghukum baik bumi maupun laut di sini. Oke, poin nomor 3. Poin nomor 3, adanya 7 guru yang berbicara. Kita lihat di sini kan di ayat yang ke-3 tadi, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dan rupanya ke-7 guru ini bukan cuman bunyi geledek aja begitu, tapi kayak ada sesuatu yang dikatakan. Yang seperti bunyi guru gitu ya. Seperti bunyi guru, karena di ayat 4 sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, jadi dia berbicara sebenarnya sini ya. Nah, jadi 7 guru ini satu bisa mengacu pada suara Tuhan, ya, karena suara Tuhan bisa seperti bunyi guru. Contoh kita buka Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 28. Oke, dan di sini Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di sorga, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Perhatikan ayat 29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi apa? Bunyi guntur. Jadi rupanya suara Tuhan yang dari sorga ini bunyinya seperti bunyi guntur, bunyi burung. Ya. Tetapi walaupun ini bisa suara Tuhan, tapi Tuhan juga bisa mendelegasikan kepada malaikat juga. Jadi ini bisa juga suara malaikat gitu ya. Kalau kita baca di Wahyu 6 ayat 1. Wahyu 6 ayat 1. Ketika meterai-meterai dibuka, maka aku melihat anak domba itu membuka meterai yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu. Makhluk ini adalah malaikat ya, empat makhluk ini, yang berkata dengan suara bagaikan guru. Suara bagaikan guru. Jadi ya ini bisa juga suara malaikat di sini ya. Jadi kembali ke Wahyu pasal 10. Di sini ada 7 guru yang berbicara. 7 guru yang berbicara di sini. Isi perkataannya telah membuat banyak penafsir penasaran. Ya, penasaran. Jadi banyak orang berspekulasi. Wah, isinya apa. Tapi itu sangat tidak bijak, karena Alkitab sendiri tidak mau kita tahu isinya apa gitu. Makanya ketika Yohanes mau menuliskannya, ada suara bilang jangan, meteraikanlah, katanya, meteraikanlah. Ya, ditutup dulu. Apa yang dikatakan oleh 7 guru, jangan kau menuliskannya, katanya isinya. Mengapa Tuhan menyinggungnya jika memang tidak boleh dituliskan? Kan ada berkata, kalau memang nggak boleh ditulis, kenapa ada dicatat masalah 7 guru ini gitu kan? Kenapa nggak di skip aja begitu? Di skip, nggak usah disebut-sebut ya. Ya, barangkali untuk mengingatkan kita bahwa walaupun banyak yang telah disingkapkan, masih banyak juga yang belum. Ya, masih banyak juga yang belum. Jadi kita selalu diminta untuk sangat berhati-hati dan penuh kerendahan hati, terutama berkaitan dengan eskatologi ya, karena saya ada menulis buku tentang eskatologi dan sebagainya. Dan Tuhan sudah kasih tahu kita banyak hal tentang garis besar apa yang akan terjadi. Tapi kita harus berhati-hati untuk berkata ada banyak detil yang kita belum tahu. Ada banyak poin-poin halus yang kita belum tahu bakal bagaimana. Ya, Tuhan cuma kasih kerangka besarnya saja. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Tapi masih ada banyak hal yang kita belum disingkapkan, dan kita tidak boleh terlalu gegabah juga untuk memastikan sesuatu yang Alkitab belum pastikan. Ya, jadi ya tentu penting untuk tahu garis besarnya sebagaimana yang Tuhan sudah jelaskan. Ya. Tapi penting juga untuk bisa merem diri dari terlalu banyak berspekulasi juga, begitu. Karena ada banyak hal yang
Tuhan belum kasih tahu kepada kita. Oke, poin nomor 4 sekarang. Malaikat ini bersumpah demi Tuhan, ya, demi Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Jadi Alkitab berkata bahwa biasa kalau manusia bersumpah itu pasti bersumpah demi yang lebih besar dari dirinya, ya. Jadi ketika Tuhan bersumpah, dia tidak ada lagi yang lebih besar. Makanya Tuhan selalu bersumpah demi dirinya sendiri, ya. Kalau Tuhan bilang demi aku yang hidup, gitu, ya. Dan malaikat ini bersumpah demi Tuhan. Dan Tuhan ini digambarkan dengan luar biasa di ayat 6. Ayat 6 dikatakan ia bersumpah demi Dia. Dia sih Tuhan, ya. Nah, kenapa Tuhan itu begitu besar? Karena Dialah yang hidup sampai selama-lamanya, ya, maksudnya Tuhan hidup sampai selama-lamanya. Tuhan adalah pribadi yang mempunyai hidup secara absolut dari dirinya sendiri. Tuhan tidak tergantung kepada apapun juga. Nah, ini tidak benar tentang ciptaan. Kita sebagai ciptaan, kita sangat bergantung kepada Tuhan, gitu, ya. Dan sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, kita berkata bahwa kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, ya kita tidak bisa hidup sebenarnya. Ya, tidak bisa hidup. Kita bisa mendapat hidup yang kekal itu karena kita tersambung kepada Tuhan. Coba kita buka satu ayat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dikatakan di situ apa? Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini sangat jelas. Ya, hidup yang kekal itu. Jadi ketika kita diselamatkan, Allah memberikan kita hidup yang kekal. Tapi bukan secara absolut. Maksudnya, ya udah kamu punya hidup yang kekal, sekarang kamu mau lepas dari Tuhan Yesus pun tetap bisa hidup, gitu. Nggak bisa seperti itu. Nggak ada konsep seperti itu, ya. Hidup yang kekal itu ada di dalam Anaknya, di dalam Sang Putra. Dan kalau kita punya Sang Putra, kita punya hidup. Kalau kita tidak punya Sang Putra, kita tidak punya hidup, ya. Jadi oleh karena itu bagaimana kita bisa mempunyai Sang Putra? Ya, dengan iman kepadanya, dengan percaya kepadanya itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15, waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang akulah pokok anggur yang benar, kalian adalah carang-carangnya, cabang-cabangnya. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Tinggallah di dalam aku, ya. Tinggallah di dalam aku, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang cabang yang tidak tinggal pada cabang yang tidak tinggal pada pokoknya akan kering. Sama seperti kalau anak saya kan suka main di rumah saya ada taman kan. Kalau dia ketemu yang cakep dia potek gitu. Saya bilang, ya cakep sih, tapi kalau udah dipotek ya bentar lagi mati gitu. Karena dia sudah lepas dari apa? Pokoknya. Gitu. Sudah lepas dari pokoknya. Jadi bentar lagi akan mati. Gitu ya. Nah, jadi demikian juga kita memiliki hidup karena kita terhubung dengan pencipta kita. Nah, pencipta Tuhan, dia punya hidup absolut dari dirinya sendiri. Dia tidak tergantung pada siapa. Gitu ya. Dan oleh karena itu kalau kita kembali ke Wahyu pasal 10 di sini, dia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan yang telah menciptakan langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Jadi Dialah sumber kehidupan kita, Dia yang menciptakan. Dan fakta bahwa Tuhan adalah pencipta ini begitu ditekankan. Salah satu kitab yang paling banyak menekankan Allah sebagai pencipta itu kitab Wahyu. Luar biasa sekali. Kalau Anda cek deh dari pasal 1 sampai pasal 20-an ya, berapa kali Allah disebut pencipta di kitab Wahyu. Banyak sekali. Dikatakan Dialah pencipta, Dialah pencipta. Dan ini seolah-olah Tuhan sudah tahu, bukan seolah-olah lagi, memang Tuhan sudah tahu gitu ya, bahwa semakin ke akhir zaman sini manusia akan semakin menyerang ide Tuhan sebagai pencipta, gitu kan? Dan di dunia sekarang ini
ya lebih banyak orang memilih untuk percaya bahwa dunia ini tidak ada penciptanya, melainkan muncul dengan sendirinya dan sebagainya. Itu adalah suatu serangan yang luar biasa terhadap Tuhan sebenarnya. Namun Tuhan menekankan bahwa Dia adalah pencipta. Aku yang ciptakan semuanya. Ya. Oke, masih di poin nomor 4. Apa yang dia bersumpah apa? Bahwa tidak akan ada lagi penundaan. Ya, bahwa tidak akan ada lagi penundaan. Itu di ayat yang ke-6, tidak akan ada penundaan lagi. Oke, ayat yang ke-7 berbunyi apa? Tetapi pada waktu bunyi sangkakala malaikat yang ke-7, ya, bunyi sangkakala malaikat yang ke-7, itu apabila ia meniup sangkakalanya maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Sehingga poin 4a, selesainya sangkakala ke-7 menandakan genapnya keputusan rahasia Allah. Keputusan rahasia Allah. Tentu rahasia sini dari kata musterion. Ya, kata musterion dalam Alkitab bukan mengacu kepada sesuatu yang tidak diketahui seorang pun, ya, tetapi kepada hal yang awalnya tidak diketahui tapi disingkapkan melalui pewahyuan. Jadi hal-hal yang hanya bisa diketahui melalui pewahyuan, dan yang tadinya tertutup tapi kemudian disingkapkan. Ya. Beberapa perikop tentang rahasia, poin 4b kita. Efesus 3 ini salah satu perikop yang mendefinisikan apa maksudnya musterion di dalam Alkitab di sini, ya. Efesus pasal 3. Kalau saya bacakan dari ayat 2 di sini, ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga waktu kita eksegesis kitab Efesus. Dari ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, Efesus 3:3, itu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Nah, jadi perhatikan ya, bagaimana rahasia ini disingkapkan oleh wahyu, kan? Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Sekali lagi ada kata rahasia, jadi beberapa kali kata musterion muncul. Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi kenapa disebut rahasia? Karena dulu belum disingkapkan, tetapi sekarang sudah disingkapkan, dan disingkapkan ini melalui wahyu, pewahyuan. Ya. Nah, jadi ada banyak hal yang kita tidak tahu selain kalau Tuhan menyingkapkan. Itu adalah rahasia ini. Ya. Tapi rahasia bukan berarti lalu kita hari ini nggak boleh kasih tahu orang. Ya kalau gitu saya bersalah nih, hari ini saya ngajar gitu kan, ada rahasia saya bocorkan gitu. Ya, ya enggak juga, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Tetapi maksudnya adalah bahwa tadinya tidak ada orang yang tahu, ya. Tapi kemudian sekarang sudah disingkapkan, ya. Sekarang sudah disingkapkan. Jadi keputusan, katanya apa? Keputusan rahasia Allah, keputusan Allah yang tadinya tidak dikasih tahu, tapi sekarang sudah disingkapkan. Sekarang disingkapkan kepada manusia. Keputusan tentang bumi, keputusan apa yang akan terjadi di masa tribulasi dan sebagainya, sudah disingkapkan di kitab Wahyu. Ya, jadi orang dunia hari ini kan dia menebak-nebak dunia ini berakhirnya bagaimana. Dan mereka punya banyak teori. Ada teori bahwa kiamat itu nanti kalau bumi ditabrak meteor. Ada filmnya Armageddon, kan? Kemudian ada teori lagi yang lagi ngetrend, dunia akan kiamat karena global warming katanya. Nanti apa, esnya mencair di kutub, ya. Terus dunia kita akan tenggelam. Ada banyak teori-teori gitu, ya. Ada teori lagi, entah apa lagi, entah yang lain-lain. Dunia ini bakal berakhir gimana. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita nggak usah bingung-bingung. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi pada dunia ini secara garis besar, ya. Sekali lagi walaupun detail-detailnya kita tidak tahu. Tapi secara garis besar kita sudah dikasih tahu gitu, bahwa akan ada rapture, akan ada berbagai penghakiman di atas bumi ini yang sangat-sangat supranatural, ya. Yang satu persatu sudah kita bahas di sini, ya. Dan masih belum selesai, nanti ada 7 cawan lagi. Jadi ini adalah rahasia, keputusan rahasia Kristus atas bumi ini. Tetapi dunia tidak tahu itu, ya, dunia tidak tahu. Tapi kita sudah tahu. Itu sudah tahu karena kita
diberitahu oleh Tuhan. Oke, C. Penundaan dilakukan menurut Petrus adalah demi keselamatan sebanyak mungkin orang. Ya, jadi ingat bahwa semua rangkaian peristiwa ini kan akan terjadi setelah rapture. Ya, setelah rapture. Nah, kita hari ini selalu bilang Maranatha, Maranatha. Ya, kita kiranya Tuhan cepat datang kembali. Ya, tapi Tuhan punya perhitungan Dia sendiri. Nah, jadi Tuhan punya perhitungan Dia sendiri kapan Dia akan datang kembali. Dan di 2 Petrus pasal 3, Petrus sudah menubuatkan bahwa banyak orang akan mengejek di akhir zaman. Nah, kok katanya mau datang udah lama nih gitu. Gak datang katanya. Ini sudah dinubuatkan akan diejek seperti itu. Tapi di dalam 2 Petrus 3:9 ya, katanya apa? Kesabaran Tuhan adalah karena Dia tidak mau ada yang binasa. Artinya Tuhan masih mau membuka sebanyak mungkin kesempatan bagi orang untuk bertobat kepada-Nya. Ya. Oke. Poin nomor 5 kita. Yohanes disuruh untuk mengambil gulungan kitab itu dan memakannya. Ya, memakannya. Jadi ada seorang pergi ambil gulungan kitab itu, makan itu, ya. Mengkonsumsi sesuatu berarti menjadikan sesuatu itu bagian dari diri. Ya, jadi di dalam Alkitab sering ada istilah ini. Jadi ikut ambil bagian di dalamnya. Contoh Yohanes 6 ayat 53 dan sebagainya yang sering disalah tafsirkan oleh kaum Katolik, karena Tuhan Yesus bilang kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Ya, lalu disalah tafsirkan waktu perjamuan itu benar-benar makan darah orang. Bukan, jadi itu bahasa mengkonsumsi sesuatu berarti menjadikan itu bagian dari diri kita. Ya, jadi Tuhan Yesus ingin kita menjadi miliknya, gitu ya, datang kepada Dia. Ya, jadi dan kita Yohanes disuruh mengkonsumsi kitab ini, gitu ya. Nabi lain yang pernah disuruh melakukan hal yang sama adalah nabi yang pernah disuruh makan kitab juga? Siapa ingat? Yeremia ada, tapi ada satu lagi Yehezkiel. Nah, yang kita maksud Yehezkiel ini ya. Coba kita lihat Yehezkiel pasal 3. Yehezkiel pasal 3 ayat 1 di sini ya. Firman-Nya, "Padaku hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah." Nah, jadi dia disuruh makan gulungan kitab. "Berbicaralah kepada kaum Israel, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan." Nah, rasanya apa? Rasanya manis. Kita lihat di ayat 3 sini kan. "Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku." Di sini. Jadi gulungan kitab ini firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Jadi Yehezkiel kan disuruh bernubuat. Sebelum bernubuat dia disuruh makan dulu nih kitab ini. Ya, firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan manis dalam mulutnya. Tetapi kenapa waktu di Yohanes di sini ini bakal ada campuran? Tuhan bilang di mulutnya akan manis seperti Yehezkiel. Yehezkiel juga pas makan di mulut apa? Manis. Tapi katanya sampai di perut jadi pahit. Nah, ini agak sedikit membuat saya penasaran juga, karena indera pengecap itu bukan di perut mestinya ya. Indera pengecap itu kan di lidah gitu kan. Tapi kenapa di perut rasanya pahit katanya? Jadi mungkin pahit dalam pengertian jadi membuat perutnya jadi nggak enak. Ya, membuat perutnya jadi nggak enak. Dan B, kita lihat di sini. Desain Tuhan atau firman itu adalah campuran manis dan pahit. Ya, campuran manis dan pahit. Ia pahit karena mengandung banyak penghakiman. Jadi bagi orang percaya yang membaca firman Tuhan, ini istilah kita bittersweet, ya. Bittersweet, apa? Manis dan pahit. Ya. Tentu banyak manisnya, tetapi ada kepahitan juga dalam pengertian kita menyayangkan. Apalagi kalau misalnya ada orang-orang kita yang terkasih yang kita tahu menolak Tuhan, dan kita tahu bahwa kita akan diangkat, kita akan melihat semua ini dari sorga. Tapi bayangkan kalau misalnya mereka tertinggal dan mengalami semua ini, itu pahit nggak rasanya? Ya ada pahitnya juga begitu. Jadi ketika orang-orang yang kita kasihi
menolak firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan kita membaca penghakiman-penghakiman Tuhan. Ya ada manis, ada pahitnya. Ya, jadi kita bilang penghakiman, ya penghakiman itu pahit dan manis. Manis karena Tuhan adil dan Dia menghukum seluruh bumi, tapi pahit karena kita menyayangkan banyak manusia yang menolak tawaran perdamaian Tuhan. Oke, dan terakhir Yohanes yang memakan firman Tuhan tersebut karena ia masih harus menubuatkannya bagi banyak bangsa. Nubuat itu adalah kitab Wahyu ini. Ya, jadi akhirnya dari situ Yohanes akhirnya kita tahu belakangan dia menuliskan semua yang dia lihat dalam kitab Wahyu. Oke, baik. Ya puji Tuhan kita menyelesaikan pasal ini sesuai target kita ya. Jamnya juga. Ada pertanyaan tentang malaikat ini, malaikat dan Yohanes ya? Oke, tidak ada pertanyaan. Ini ya habis ya. Ada yang nggak dapat nggak kertasnya? Mas Denis nggak dapat kertasnya. Saya tadi pagi print 32. Print 32 mungkin agak kurang ya. Nanti belakangan saya print 35 deh. Oke ya. Print 35. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan bergabung dengan jemaat yang lain. Minta Pak Andi minta doa saya Pak Andi. Bapak terima kasih untuk firman pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, ya firman-Mu panjang mengenanya kembali kami semakin mengenal Engkau Tuhan dan semakin takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus berbagai musibah yang sudah mengajar kami dan berbagai kebahagiaan yang kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ya.